Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrianti UNT NIM 211052087 kelas 5C PGMI. Pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu kepramukaan. Untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu berjudul Kiasan Dasar, Sistem dan Metode Pramuka serta Penggunaan Kegiatan OMT dalam Perusahaan. Selanjutnya pembahasan poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu kiasan dasar kepramukaan, yang kedua sistem dan metode kepramukaan, dan yang ketiga yaitu penggunaan OMT dalam perusahaan. Pertama, apa yang dimaksud dengan kiasan dasar kepramukaan? Kiasan dasar dapat diartikan sebagai alam dalam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang mengesankan. Kiasan dasar dapat digunakan sebagai latar belakang kegiatan pendidikan kepramukaan, di mana sehingga peserta didik ikut terlibat dalam kegiatan yang mengesankan tersebut. Kiasan dasar berfungsi untuk mendorong kreativitas dan keikutsertaan peserta didik dalam setiap kegiatan pendidikan kepramukaan. Kiasan dasar difungsikan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air karena dilaksanakan berdasarkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kiasan dasar hendaknya diciptakan sedemikian rupa agar menarik, menantang, sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi peserta didik. Ada beberapa kiasan dasar kepramukaan, yaitu yang pertama, kiasan dasar pramuka siaga adalah pramuka yang berusia 7-10 tahun disebut siaga. Nama siaga diambil dari kiasan dasar yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu masa mensiagakan rakyat. Masa ini merupakan awal dimulainya perjuangan baru yang ditandai dengan berdirinya Pergerakan Nasional Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua yaitu kiasan dasar pramuka penggalang. Pramuka berusia 11-15 tahun ini disebut penggalang. Nama penggalang diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yaitu masa menggalang persatuan yang diwujudkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Lalu yang ketiga, kiasan dasar pramuka penegak. Pramuka golongan penegak adalah peserta didik yang berusia 16-20 tahun. Nama penegak diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam menegakkan kemerdekaan yang ditandai dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang keempat yaitu ada tingkatan dalam pramuka pandega. Pramuka pandega berusia antara 21-25 tahun. Nama pandega diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka yang bersumber pada romantika perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan, memelopori pembangunan bangsa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang poin yang kedua yaitu prinsip dasar dan metode pramuka. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang praktis di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah terbentuknya watak kepribadian dan akhlak mulia. Untuk prinsip dasar kepramukaan adalah yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, peduli terhadap diri pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka.
Dan selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang penggunaan OMT dalam perusahaan. Yang pertama, Proposal Outbound Management Training atau OMT ini merupakan salah satu metode dan strategi yang dilaksanakan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM agar supaya mempunyai kemampuan integritas, kreativitas, komitmen, konsistensi, dan persistensi, ketulusan, visi, kepemimpinan, team building yang efektif, dan mempunyai jiwa seorang pemenang. Lalu poin yang kedua itu tujuan pelatihan manajemen outbound atau OMT. Outbound Management Training mempunyai banyak manfaat yang akan berguna dalam dunia kerja yang profesional. Berikut ini ada beberapa kegiatan OMT, yang pertama, meningkatkan kemampuan pegawai untuk bekerja dalam tim atau kerja tim. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri pegawai akan kemampuan diri pengembangan pribadi serta mampu berpikir kreatif atau inovasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kebersamaan dan rasa saling percaya atau trust. Lalu yang keempat, penyegaran dan memecahkan kekakuan birokrasi. Yang kelima, kerja yang mengacu pada misi, visi, dan nilai organisasi dengan mengacu kepada nilai-nilai baru organisasi, kemandirian, keterbukaan, dan integritas. Lalu orientasi kerja fokus pada proses dan hasil. Lalu kerjasama antar unit organisasi. Nah, itulah beberapa materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.